di sini ada kelas bilingual ya. Itu sih yang pertama, that's why saya kenapa memilih ini, karena jujur anak saya dari awal kan dari preschool memang udah full English. Jangan sampai nggak balance nanti di Indonesianya dia nggak tahu, dia kan negaranya tetap di Indonesia, jadi harus ya kayak belajar PPKN-nya, budaya dan sebagainya. Berjalan dengan yang namanya perubahan, nggak bisa anak kita juga kita apa-apa dilarang, nggak bisa juga ya kan. Terus apa-apa nggak boleh juga nggak bisa. Minimal kita kasih tahu oke. Dan orang tua pun harus update sih Pak itu. Jangan sampai kita jadi orang tua yang apa-apa dulu gini dulu, nggak bisa, udah nggak zamannya. Halo Sobat YPHK, berjumpa lagi bersama Ananto, Kepala SD Vianney dalam podcast Sukses Bersama YPHK. Kali ini kita akan berbincang seputar pendidikan karakter di tengah-tengah dunia digital pendidikan yang banyak tantangannya. Menjawab pertanyaan itu semua telah hadir di samping saya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, saya dengan Neni, biasa dipanggil Mami Leticia. Kebetulan anak saya di sini di kelas 1 bilingual ya. Jadi saya juga baru join di sekolah ini. Lalu latar belakang pekerjaan saya kurang lebih 15 tahun di dunia perbankan ya. Dan untuk saat ini memutuskan untuk sedang membangun usaha sendiri sambil tetap nggak jauh-jauh dari namanya financial institution ya. Jadi tetap dia sebagai financial consulting, terus juga tetap ngerintis sendiri gitu. Kenapa? Karena saya berpikir untuk lebih banyak waktu karena anak saya ini the one and only ya Pak. Oh, satu-satunya ya? Oh. Iya, jadi udah 15 tahun udah berkarir, lalu sejak anak saya lahir memang sering ditinggal ya untuk bekerja, lalu ya udah saya pikir ini waktunya saya harus mendampingi ya, karena memang anak sekarang tuh pengaruhnya ini banget ya Pak, sangat cepat dan kita harus benar-benar pintar untuk ada semacam kekhawatiran gitu ya. Gitu. Jadi baik. Ya that's why saya memilih untuk bukan stop sih tetap, tapi mencari sesuatu di mana saya bisa ada waktu lebih untuk anak gitu. Kelas 1 ini kan? Iya. Kok tahu sekolah Vianney di SD itu? Iya, jadi ini juga katanya dengar dari Makassar, Jogja. Oh iya. Saya dia muter-muter lah. Intinya gini, ya kita stay-nya di sini. Anak saya juga lahirnya di sini, usaha bekerja juga di sini. Vianney kenapa? Karena Vianney itu termasuk secara jarak dekat ya dari rumah. Dan this is the first time saya join di sekolah under Yayasan Bunda Hati Kudus ya. Yayasan Bunda Hati Kudus. Itu gitu Pak. Jadi ya memang karena dekat juga sih gitu. Dan salah satu yang ini dari Vianney karena di sini ada kelas bilingual ya. Itu sih yang pertama, that's why saya kenapa memilih ini, karena jujur anak saya dari awal kan dari preschool memang udah full English. Ya, nah tapi kan masuk di sekolah dasar kan saya pikir harus balance tuh. Jangan sampai dia, karena di rumah bahasa sehari-harinya udah English, jadi jangan sampai nggak balance nanti di Indonesianya dia nggak tahu. Dia kan negaranya tetap di Indonesia, jadi harus ya kayak belajar PPKN-nya, budaya dan sebagainya. Jadi kita coba untuk SD ya udah cari yang balance, nggak full internasional atau English gitu. Iya. Mengalami kendala nggak? Mama Leticia, ini kan sekarang ini kan di dunia digital ya. Jadi apapun tuh pasti anak tahu. Iya. Kalau kita melarang anak nggak main gadget juga nggak boleh. Iya, benar. Sekolah pun juga dilematis. Nggak boleh. Hari gini kok nggak boleh. Orang tua pasti menanyakan. Maka ya bijaksana itu tadi sampaikan. Boleh pakai tapi pada saat yang tepat kan, gitu mamanya. Benar. Nah sekarang Mama Leticia mau tanya nih. Ini kan putrinya ya. Kelas 1 ini. Kelas 1. Ini. Tentu tidak hanya dari yang tadi sampaikan tadi, dari bahasanya dan juga dari budayanya. Mungkin ada yang lebih penting lagi ya, bagaimana kita sebagai orang tua. Saya orang tua juga nih, orang tua. Kemudian kami juga latar belakang di pendidik juga. Karakter anak sekarang seperti apa sih sebenarnya? Di luar sana banyak mengatakan ngeri ya sekarang ini. Anak ada
yang apa namanya kata-katanya kurang bagus, ada yang bully dan sebagainya itu. Nah, ini kebetulan juga nih, Mama Leticia kemarin baru kepilih ketua komite ya nih. Bagaimana tanggapannya, Mama? Oke, iya. Itu benar-benar untuk saat-saat ini ya, yang namanya bully itu jadi kayak hot issue ya di tengah-tengah anak kita, dan khususnya anak-anak seumuran ini nih, SD ya Pak ya. Karena itu tuh kayak masa anak pengen tahu semuanya, jiwa penasarannya tuh tinggi ya gitu. Dan paling cepet kan dipengaruhi mau lingkungan, bukan sekedar dari digital ya, bukan sekedar dari handphone, bukan sekedar dari tontonan. Karena kan kalaupun itu bisa di filter sama orang tua, tetap aja sih Pak, pada saat dia masuk di lingkungan pergaulannya, anak itu kan ngomong satu kata aja dia cepet nangkapnya. Itu benar-benar menurut saya buat kita orang tua hari-hari ini tuh agak-agak berat ya gitu Pak. Jadi ya kalau saya tetap jadi kalaupun dia bermain gitu, nanti kita minimal lihat lingkungan bermainnya seperti ini. Kalau mereka ada ngomong atau apa yang rasa-rasanya nggak pantas, kita langsung ditegur aja. Anak sekarang tuh. Berarti jadi kan kalau begitu Mama Leticia, siapa yang punya peran dan tanggung jawab penting itu dalam anak? Kan di sekolah tentu ya, kami sekolah ya, di rumah pasti orang tua ya. Selama ini ada nggak, mungkin ini sudah berjalan beberapa bulan ya, komunikasi atau mungkin laporan atau apalah namanya, dia kan banyak laporan, ada orang tua begini dan sebagainya itu. Ada nggak terima-terima seperti itu? Iya, yang pasti bully itu banyak ya Pak, banyak. Mulai dari yang ngomong lah, yang kadang fisik lah ya, gitu ada aja. Nah, untuk saat ini yang pasti orang tua oke, guru pun oke gitu. Tetapi pada saat itu terjadi di sekolah khususnya ya, jadi gimana caranya kita sejauh ini sih mempertemukan, artinya ya parents to parents ya gitu ya, terus sambil anaknya juga. Jadi ya mau nggak mau jadinya sekarang tuh kayak kita lebih sering apa ya, bukannya nyidang anak-anak, enggak sih, cuman maksudnya kalau harus dibiasain bahwa itu nggak baik loh gitu loh. Jadi yang kami lakukan, kebetulan ada beberapa yang ini ya, kita menghadirkan orang tua dengan pihak sekolah dan anak juga. Jadi ya harus diluruskan kembali. Jadi anak-anak juga dari situ belajar, minimal ada tahu itu nggak baik ya, itu bad ya gitu. Jadi mereka bisa nggak lagi gitu. Ya, nanti lagi-lagi bagaimana antara sekolah dan keluarga orang tua ya harus sering mengkomunikasikan apapun yang terjadi di sekolah ya. Laporannya seperti apa, hari ini ada apa dan sebagainya. Dan tentu apa yang sudah dilakukan di sekolah ya harus ditindaklanjut juga di rumah. Benar. Pun demikian di rumah ya Mama ya, di rumah ada hal yang baik mungkin disampaikan juga kepada sekolah, supaya treatmentnya itu paling nggak jauh beda sama, kan begitu? Oh iya, pasti. Jadi kalau dari kita sih sejauh ini komunikasi ya, khususnya yang benar-benar istilahnya direct ke anak kita itu wali kelas ya Pak. Betul. Itu pasti, dan saya bersyukur sampai saat ini so far sih untuk komunikasi kita dengan wali kelas oke gitu ya. Ada apa-apa, jadi anak itu nggak sekedar kalau dia nggak baik ngelakuin sesuatu yang nggak benar ditegur, tapi pada saat dia ngelakuin do something yang good, kita harus kasih appreciate ya. Ya, jadi mereka ngerasa oh iya, saya sih terbiasa ya Pak, setiap hari kalau jemput atau pas ketemu anak abis sekolah nanyain how's your day, dia akan cerita oh iya good apa gitu. Tapi nanti lama-lama nanti oh iya tadi ada ini, karena anak-anak sekarang itu ya Pak, kita harus pintar-pintar ngulik ya. Kadang-kadang kan mereka cuman, termasuk anak saya, dia tipikal yang introvert, jadi saya harus nanya tuh, kadang-kadang kan ditanyain how's your day, it was great or good, tapi belum tentu gitu. Nanti udah agak sorean baru bilang, Mami hari ini aku gitu. Artinya anak-anak dipancing ya. Kalau dia minta ngomong sendiri kadang-kadang nggak mau. Dan ya ini peran orang tua lagi ya di rumah. Bagaimana bisa menyapa ketika sudah melakukan aktivitas di sekolah, di rumah ditanya, kamu tadi ngapain? Bagaimana pelajarannya, sebagainya itu. Nah, di kami juga sama seperti itu Mama. Jadi di sekolah kami juga, Bapak Ibu guru semua yang ada di kelas juga menyampaikan seperti itu. Apapun yang ada di kelas, tolong nanti juga
Bapak Guru sampaikan, menggali juga apa sebenarnya yang dilakukan anak di rumah. Sehingga sebagai salah satu referensi ketika nanti Bapak Ibu Guru juga menyampaikan materi. Karena materi kan kita harus dinamis ya. Tidak terkukung atau kaku dalam satu topik tertentu, tapi bisa nanti dijabarkan dalam bentuk yang kekinian seperti itu. Nah, kembali ke tadi Mama, menarik. Jadi memang pendidikan kata sekarang ini memang sangat penting. Apalagi tadi sampaikan di awal, tantangan lingkungan dan juga sebagainya itu, wah, kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati bisa menjadi repot sendiri ya. Nah, ini menurut Mama Litza, kira-kira apa yang dibutuhkan kita sebagai pendidik ini? Meskipun levelnya beda, mendidik di rumah dan di keluarga, tapi sama-sama fungsinya sama sebagai guru juga. Apa yang mungkin perlu kita ketahui supaya anak-anak juga sungguh bisa nurut? Kata-kata orang tua kadang harus nurut. Nurut itu kan harus dimaknai dengan nurut yang seperti apa? Nurut yang sesuai dengan norma yang ada. Kira seperti apa, Ma? Nurut ya. Kalau dari rumah sih kita pasti tetap yang jadi dasar-dasarnya itu saya terbiasa ya Pak ngasih tahu kalau ini nggak baik loh ini. Jadi nurutnya itu sebenarnya dipaksa untuk dia harus memilih nih. Ini bad, ini good gitu. Jadi pada saat dia tahu ini bad, ya udah nggak akan dilakuin. Karena anak sekarang dia Pak, jujur ya, dipaksa untuk nurut banget itu kadang-kadang dia nggak tahu ngapain nurut itu, buat apa nurut. Jadi anak sekarang tuh harus lebih yang kayak bikin dia ngerti bahwa saya harus nurut karena ini baik, saya nggak boleh ini karena ini nggak baik gitu sih. Hal sepele tapi berat loh Pak untuk anak sekarang. Dengan kadang-kadang kita sendiri aja suka bingung ya, tiba-tiba kok dia tahu ini, nah itu nanti bahkan belum waktunya ya. iya kadang belum waktunya, saya bingung ya. Hal sepele lah Pak, anak sekarang kok udah bisa tahu yang jaga lagu-lagu orang dewasa dan sebagainya. Tapi juga ya itulah namanya perubahan ya. Sekarang saya khususnya berhadapan sama gen alpha ya, sementara kita gen Y ya. Bapak apalagi saya baby boomer. Ya, Bapak baby boomer masih. Ya maksud aku gini, kita nggak bisa menolak perubahan ya, itu pasti. Nah, tapi kita harus terbiasa berjalan dengan yang namanya perubahan. Nggak bisa anak kita juga kita apa-apa dilarang, nggak bisa juga ya kan. Terus apa-apa nggak boleh juga nggak bisa. Minimal kita kasih tahu oke. Dan orang tua pun harus update sih Pak itu. Jangan sampai kita jadi orang tua yang apa-apa dulu gini dulu, nggak bisa. Udah nggak zamannya. Buat saya kita harus tetap up to date juga, tapi tahu mana yang pantas sama enggak sih untuk di iniin ke anak. Jadi saya kan. Jadi saya sejauh ini memilahnya seperti itu sih Pak. Artinya kalau ini nggak baik ya udah gitu, dikasih tahu. Anak sekarang tuh sebenarnya ngerti kok, kelihatan aja masih kecil tapi yang ngerti loh Pak. Kalau ini nggak boleh karena apa-apa gitu. Jadi nggak kayak ya mungkin kalau kita ya dulu masih manut ya Pak, diiniin nggak boleh itu ya iya aja. Kalau anak sekarang dia nanya nggak bolehnya kenapa gitu. Artinya rasa ingin tahunya itu ada. Itu. Dan itu juga di sekolah sekarang juga mengalami perubahan loh Mak. Ya. Sekolah itu sekarang juga tidak seperti dulu lagi. Iya benar. Jadi sekolah sekarang itu ya fleksibel sekarang itu. Artinya ngikuti situasi terkini seperti apa. Karena kalau nggak seperti itu ya kita apa ya, cara didiknya juga beda. Benar. Bagaimana menghadapi anak. Iya. Mohon maaf, tidak hanya anak juga. Bagaimana menghadapi orang tua. Nah, itu kan. Iya benar. Itu satu hal yang beda juga. Iya. Menghadapi anak harus bagaimana, menghadapi mamanya harus bagaimana. Itu kan satu hal yang berbeda. Tetapi kembali lagi yang saya tertarik tadi adalah anak sekarang kan tidak bisa dilarang. Ini, itu dan sebagainya. Bahkan ini, kenapa nggak boleh sama itu? Nah, satu hal yang di sekolah adalah contoh. Nah, misalnya contoh itu yang paling baik untuk anak-anak. Contoh, beri contoh. Apa ya contoh dari keteladanannya? Contoh misalnya kebersihannya. Nah itu yang mungkin barangkali menjadi hal yang penting juga ya. Iya benar. Nah kalau dari sisi orang tua bagaimana? Hal sepele deh Pak, hal sepele. Sekarang kan dunia digital ya. Kita itu kan megang handphone kan kerjaan ya. Iya. Nah anak ngelihat handphone kita larang,
mami main handphone gitu. Ini mami kerja, oke, you working, I'm playing gitu. Nggak bisa. Jadi gitu loh Pak. Jadi apapun itu hal sepele loh, kita megang handphone. Iya. Kita bilang nggak boleh main handphone loh, mami main handphone. Apa coy? Jadi hal-hal kayak gitu tuh gimana ngasih penjelasan. Jadi saya bilang, ya emang mami kerja dari handphone nih, jadi biar bisa sama kamu, ya kan? Contohnya gitu. Banyak hal-hal lain. Jadi ya sama, misalnya apa, mau cuci tangan atau apa, itu benar kok. Saya ngelihat bahwa anak tuh benar-benar mengcopy apa yang dia lihat, khususnya di orang tua ya, yang dia anggap ini role modelnya. Dan saya percaya itu pun di sekolah seperti itu. Dia minimal yang pertama dilihat adalah wali kelasnya ya. Betul. Gitu. Nah ini menarik ini. Beberapa kesempatan yang lalu saya juga pernah bertanya dengan orang tua seperti itu juga. Ternyata anak-anak itu lebih nurut gurunya daripada orang tua sendiri. Benar nggak? Dan itu rata-rata bilang begitu. Sampai kepada saya begini, Mister, anak saya itu lebih nurut pada bapak ibu gurunya. Kata bapak ibu guru begini. Nah, kalau dia nanti diamati ya. Kalau dikasih tugas anak-anak, bapak ibu biasanya mengajarkan cara menghitung langkahnya 1, 2, 3. Lalu kan sekarang seharusnya anak kan diberikan keluasan. Yang penting prosesnya bisa, hasilnya juga bagus. Tapi kadang-kadang ada yang mengatakan harus mengikuti seperti bapak ibu guru. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah, tapi kalau bisa diberikan keluasan sebetulnya. Pernah nggak ngalami seperti ini baru 6 bulan ya? Iya. Gitu. Pernah sih, bahkan dari awal ya, dari preschool juga gitu ya. Bahwa dia ngelihat, jadi contohnya apa ya? Oh ya, tiba-tiba bilang, aku mau bantu mami ya cuci piring atau apalah pekerjaan rumah, kan biasa diajarkan. Oh iya, harus beresin tempat tidur sendiri gitu kan. Harus bantuin mami, bantu apa gitu-gitu. Iya. Nanti dia ya udah saya kasih suruh di situ gitu. Jadi bingung, istilahnya kan kita nggak ngajarin tuh ya kan. Tapi dia dari sekolah dapat, dan dia denger-dengeran sih Pak. Dibanding kadang kan kalau kita kan dia pikir apa ya, serba salah Pak. Kita nggak bisa loh untuk anak sekarang jadi orang tua yang galak banget, nggak bisa. Tapi juga ya di middle aja sih Pak. Iya, gitu. Artinya tadi fleksibel tadi ya. Iya. Ini yang bagi para orang tua semuanya juga harus begitu ya Mama ya. Jadi jadi orang tua sekarang, apalagi juga jadi guru juga, ya harus apa ya? Benar. Saya sering mengatakan sabar. Sabar itu kunci utama. Sabar, kemudian bagaimana kita juga harus mengenali anak-anak itu dan juga memberikan contoh yang baik. Benar. Dan di sekolah juga saya sering nyampaikan begini, kenalilah potensi anak. Nanti potensi anak tahu, baru kita sampaikan orang tua. Benar. Karena sekolah menghantarkan ini loh, Mama, anak kita, anak semua yang ada di sini punya potensi seperti itu. Sekolah mengarahkan supaya mengembangkannya. Kalau toh misalnya belum, ya nanti biar dikembangkan di luar sekolah, tentu dengan ketentuan dan hal yang dilakukan orang tua. Iya, benar. Nah, tapi menarik juga Mama, gini. Jadi sekarang ini di pendidikan di lingkungan sekolah dasar ya. Ini kan sekarang pemerintah ini sedang menggalakkan yang disebut dengan sekolah nyaman dan ramah anak. Ini kembali ganti untuk menghindari namanya bullying dan sebagainya itu. Ujung-ujungnya apa? Supaya anak punya karakter yang baik. Bagaimana tanggapan Mama dengan program seperti itu? Oh iya, kalau saya sih sangat-sangat support ya, sangat setuju dengan hal seperti itu, karena ya itu balik lagi Pak, sekarang itu perkembangan itu terlalu cepat ya untuk anak yang rasa-rasanya ini masih umur segini loh gitu, tapi di dalam kondisi seperti itu dia harus bisa acceptable dengan perubahan apapun gitu, mau itu digital mau apa. Nah, buat saya sih setuju ya Pak untuk program-program seperti itu, dan memang itu harus terus, kalau perlu bukan sekedar program tetapi nanti ada kayak reviewnya, evaluasinya seperti apa gitu kan, dan itu harus benar-benar diterapin sih Pak. Nah, ada lagi yang di samping sekolah nyaman, ramah anak, sekarang kan yang disoroti adalah kesehatan mental anak. Itu apa kalau melihat dari
kejadian yang di luar sana ya itu kadang mengerikan juga. Banyak sekarang terjadi anak-anak kecil udah mohon maaf udah tahu bunuh diri itu kan. Pernah dengar nggak? Iya. Itu anak miris sih Pak ya. Ini kesehatan mental. Mama yang kesehariannya mendampingi anak-anak seperti apa itu? Ya itu kesehatan mental itu ya. Itu otomatis sih udah pasti yang namanya orang tua sangat-sangat ini ya Pak, maksudnya ada hal-hal seperti itu udahlah kita tuh benar-benar yang kayak wow gitu, serem ya gitu. Nah that's why balik lagi intinya komunikasi sih Pak. Anak sekarang itu buat saya sorry to say akademik itu buat mereka nomor kesekian, jujur mereka tuh lebih butuh ini dia masuk ke dunia nih, dia pengen tahu kok ini apa sih gitu. Jadi lebih ke buat saya nggak menginiin akademik oke, penting gitu, tapi bersamaan sama itu benar-benar yang namanya psikologi anak itu sangat harus sih Pak diperhatiin ya. Jadi gimana mengemas ya proses belajar mengajar itu, tapi di dalamnya melibatkan anak itu lebih aktif. Artinya jangan satu arah ya kan. That's why pengajaran sekarang itu jadi pusatnya. Iya dan anak itu dilibatkan bukan sekedar oh ya dia bikin ini 1 + 1 2 dia patternnya seperti itu, tetapi dia harus diasah ya, dibuat dia untuk make tuh otaknya ya. Dan dengan dilibatkan itu anak-anak itu akan lebih kayak fokus dan ngerti gak sih Pak? Jadi dia nggak terlalu, karena kalau dibiarin atau cuman satu arah pengajaran itu cuman ya udah ini guru ini anak agak-agak udah nggak ini sih Pak untuk di zaman sekarang ya. Itu sejalan dengan di SD kami juga seperti itu. Kami mengupayakan Bapak Ibu guru yang mengajar itu kalau bisa anak-anak harus lebih aktif. Dia guru sebagai fasilitator, guru mengarahkan, mendirect, kemudian guru juga memberikan suatu ruang. Anak-anak bisa mampu untuk critical thinking di situ kan. Benar. Ya, ngomong apa juga masalah. Yang penting anak diarahkan. Jangan dihambat ketika anak mau ngomong. Beri kesempatan ngomong. Kalau banyak lebih baik. Guru yang sedikit ngomong, anak yang banyak ngomong. Nah, itu juga kami lakukan di situ. Memang ya butuh apa ya? Butuh kesiapan semuanya. Kami dari sekolah juga menyiapkan seperti itu. Artinya anak-anak yang dididik dan dilayani di sini kami sepakat tadi. Bukan oriented nilai akademis saja. Itu kalau prosesnya bagus pasti bagus. Tetapi apa? Yang penting adalah karakter. Ini itu sih Pak. Karakter ini kan sampaikan dalam situasi apa saja, sampaikan kepada orang tua. Diskusi dengan sama orang tua yang banyak profesinya, sampaikan Pak sekarang itu nanti kalau anak-anak ada lulus, apakah di perguruan tinggi dan sebagainya itu kadang-kadang kerjaan nggak harus linear. Sebenarnya mau soft skill-nya itu ada. Nah sekarang di SD seperti apa? Saya kan itu. Oh ya tentu di SD akan disiapkan ke sana. Tentu prosesnya tidak langsung jadi. Pemberdayaan dan juga nanti mengarahkan anak supaya dia punya potensi tadi. Nanti di SMP seperti apa, SMA seperti apa. Lagi-lagi karakter tadi. Itu yang kami tekankan di sini. Supaya anak-anak itu juga menjadi satu yang pribadi yang tadi riang gembira itu. Sehingga dia mengikuti pelajaran juga lebih enak dan masuk gitu loh. Dan memang buat saya ya poin dari segala masalah yang kayak tadi sampai bunuh diri dan sebagainya itu karena yang pertama dari bully sih Pak. Dibully. Nah, kenapa bisa dibully? Karena mungkin pada saat dia di lingkungan sekolah mungkin nggak ada yang merhatiin ya. Misalnya lagi bermain atau apa. Nah, kalau dari saya mungkin itu bisa ditingkatkan dari sekolah juga. Tentunya kalau di rumah ya udah tanggung jawab orang tua juga di mana dia bermain gitu. Cuman itu sih Pak, jangan sampai di sekolah kan yang namanya anak cepet loh Pak drop. Kalau misalnya satu dia terus teman-temannya nyerang apa gitu. Kamu ini itu kasihan loh Pak, itu bikin drop banget. Nah, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Itu sih hal-hal yang kelihatannya sepele tapi benar-benar sekolah tuh harus concern. Gitu. Makanya kami di SD Vianney khususnya itu mengajak teman-teman tim kerja kami, terutama Bapak Ibu yang menjadi garda depan di kelas. Wali kelas harus punya seperti mata elang, harus mengawasi semuanya. Memang tidak mudah, tetapi harus mengawasi semuanya. Kenapa? Setiap gerak-gerik perilaku anak itu harus coba dipantau. Terutama pada saat KBM, pastikan nanti guru harus hadir di situ semua. Kemudian pada saat istirahat dilihat juga, dia amati
nongkrong aja di situ, lihat bagaimana anak bergerak. Dan tiap pagi kami nyampaikan juga kepada anak-anak supaya satu, kalian semua adalah teman. Yes. Di mana-mana kalian berteman, maka harus saling menghormati, harus saling menyayangi, saling tolong menolong. Ingat, tidak boleh jek-jekan. Yes. Yang terakhir sampaikan, apalagi pukul-pukulan, nggak boleh. Dan kalau kalian menyampaikan sesuatu, komunikasi atau bicara, kata-katanya harus bagus. Tidak boleh kata-kata yang tidak sopan. Saya sering mengatakan nggak boleh loh bicara kata seperti binatang. Oh ya, iya nggak boleh, harus kata yang bagus supaya temanmu juga menjadi enak. Dan seperti orang tua banyak mengatakan three word, ada kata magic itu ya. Tiga kata three word itu magic word. Three magic word itu ya, minta tolong, ya minta maaf, terima kasih. Iya, seperti itu kan terus didorong itu. Namanya kalau di SD kan Mama Lydia, kita kan harus apa ya? Istilahnya apa ya? Tidak jemu-jemunya. Iya, benar. Kalau bahasa mama-mama harus cerewet. Gitu kan ya. Harus ngomongin terus menerus supaya terinternalisasi itu seperti itu. Karena memang masa-masanya mereka tuh ya balik lagi, umur itu umur yang pengen tahu banyak. Ya. Nah, jadi dari pengen tahu banyaknya itu jangan sampai pengen tahu banyak semuanya dia tahu, bahkan dia nggak bisa bedain ini yang benar sama enggak. Di situ sih. Filternya di situ, karena ini basic dari semuanya ya di SD ini gitu. Oke, kalau begitu kita menyadari bersama bahwa peran pendidikan karakter supaya terhindar dari bully dan macamnya itu adalah orang tua dan sekolah itu punya tanggung jawab yang sangat strategis sangat penting. Maka kita berharap nanti orang tua dan sekolah harus punya sesuatu yang baik, kolaborasinya, harus sinergi, semuanya harus dikomunikasikan Bapak, sehingga ketika ada persoalan apa bisa dipecahkan dan apa aja. Nah itu kunci dari setiap persoalan. Pun demikian dalam mendidik anak-anak, harapannya juga seperti Mama ya. Jadi sekolah juga menyampaikan sesuatu apa sih yang terjadi dari perkembangan anak-anak. Tidak harus hanya yang baik-baik. Tentu yang kurang bagus disampaikan, bukan dalam rangka untuk apa ya istilahnya jelek-jelekan tuh bukan, tapi dalam rangka untuk itu tadi sama mereka harus tahu. Iya harus tahu dan kedepannya supaya lebih baik lagi. Benar. Kira-kira gitu. Oke Mama Lesia. Oke Pak. Saya kira perbincangan menarik. Ya, nanti kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Intinya bahwa kita sepakat tadi bahwa pendidikan karakter anak menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan keluarga. Tentu lingkungan di mana anak juga berperan ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana memberikan keleluasaan kepada anak untuk berkembang dan mengembangkan potensinya itu, tetapi dalam bentuk pengawasan dan juga arahan dari orang tua. Gitu dan jangan dibatasin sih Pak. Jangan pernah dibatasin karena masing-masing anak kan punya karakter dan potensi yang berbeda Betul. Jadi ya benar-benar orang tua dan guru harus komunikasi, kerjasamanya harus ini banget sih Pak. Gitu. Baik, itu ya Mama ya. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye semuanya. Terima kasih. Thank you Pak.